Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari kelas 12 TKJ 2 ingin mewawancarai alumni TKJ yang sekarang sudah bekerja. Sebelum mewawancarai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khofifah Dewi Saputri, alumni TKJ Angkatan 9. Sekarang sudah bekerja di MI Al Mubarok. Kita ada beberapa pertanyaan untuk Kak Devi. Yang pertama, apa kesan Anda saat menjelang lulusan kelas 12? Kalau kesan pertama kali untuk anak yang di fase mau lulus ya, pasti yang dipikirkan ya senang, apalagi pikirannya setelah lulus nanti mau kuliah, antara kuliah atau bekerja atau menikah mungkin lah. Pasti yang dipikirkan yaitu anak-anak senang. Nah, itu pikiran yang pasti. Apa yang Anda pilih saat menjelang lulus kelas 12? Kalau yang dipilih yang pertama, teman-teman harusnya itu musyawarah dulu terhadap keluarganya. Kalau saya musyawarah terlebih dahulu ke orang tua, enaknya gimana nanti. Kalau saya dulu itu bilang orang tua pengennya gimana dan saya pengennya gimana, nanti dicari titik temunya seperti itu. Kalau dulu saya emang dari pertama pengennya kuliah gitu ya, jadi bilang dulu sama orang tua pengennya kuliah, antara bisa dan sanggupnya nanti gimana, alurnya nanti gimana, ya itu nanti dibicarakan. Isikan perjalanan Anda hingga memperoleh pekerjaan atau kuliah saat itu. Kalau dulu fase setelah sekolah terus kuliah, yang pertama perjalanannya yang pasti ini untuk fun fact-nya ya, tanya dulu kepada Kaprodi sih dulu, mau ngambil jurusan apa, mau di mana gitu kan, karena emang niatnya mau kuliah. Setelah dikasih solusi mungkin dulu itu, terus saya bicara sama orang tua, kalau dari Kaprodi pengennya seperti ini Bu gitu kan, inginnya masuk ke jurusan guru gitu, jadi ambil yang jurusan guru, ambil univ yang sekiranya bisa dijangkau tapi nggak dekat juga dengan orang tua gitu kan, karena emang kalau Pak Edi itu nomor satu harus mandiri gitu ya, jadinya cari univ yang emang bisa membuat kita itu mandiri gitu loh. Ya itu saya ambil di Madura gitu kan. Untuk perjalanan di sana, kalau dulu dari Pak Edi ya, bisa nggak bisa harus dapat beasiswa gitu kan, tapi semuanya kan emang udah ada jalannya. Kalau saya dulu semester awal nggak dapat beasiswa, masuk udah daftar, semester awal nggak dapat beasiswa, semester 2 ada namanya beasiswa usulan. Nah itu perjalanannya banyak, sampai bilang curhat sama Pak Edi, alhamdulillah banget dapat beasiswa di sana. Lalu kalau milih di Unijoyo, kalau teman-teman sekarang nyebutnya UTM ya, dulu itu kata Pak Edi, Unijoyo itu masih yang religinya masih hampir setiap hari Kamis tuh masih ada sholawatan, kayak ya seperti universitas Islam gitu loh. Jadi saya milih di sana. Terus untuk jurusan itu udah niat dari awal masuknya PGSD seperti itu. Apa sih saran Anda agar kelas 12 tidak bingung setelah lulus SMK? Kalau saran saya dari awal mungkin dibicarakan dulu dengan orang tua, itu yang penting. Karena kalau mengingat teman-teman saya sekarang, ada yang namanya, kalau katanya ya, kata temen ya, salah jurusan seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang namanya salah jurusan ya, apalagi sudah sampai pertengahan semester, mungkin semester 3, semester 4, sulit-sulitnya kuliah itu semester 5, dan merasa salah jurusan itu menurutku hal yang sebenarnya nggak harus sih. Karena emang dari awal kalau jurusan, kalau anak-anak sekarang ini ya, lebih penting jurusan itu dari teman-teman sendiri gitu.
mau masuk jurusan yang mana. Nah, nanti dibicarakan sama orang tua. Itu yang kalau mau kuliah. Kalau yang nggak bisa kuliah dan memang benar-benar orang tua nggak bisa, nggak harus memaksakan kehendak teman-teman. Karena jujur anak-anak yang bisa kerja terlebih dahulu malah terus bisa biaya kuliahnya itu malah lebih bagus. Nah, karena menurut saya kuliah emang biayanya banyak, nah, apalagi di luar gitu kan, udah kos makan dan lain-lain, biaya kuliahnya, beli buku, beli seragam. Kalau di univ yang nggak berpendidikan sih masih los gitu kan, mau pakai baju yang gimana, style setiap harinya casual kayak gimana. Kalau di pendidikan masih yang beli BDH, beli batik sama. Itu kalau di univ saya seperti itu. Kalau teman-teman sekarang sih ya itu, bicara dulu sama orang tua maunya gimana. Jadi nggak harus memaksakan kehendak teman-teman. Mau kuliah juga boleh, mau menikah juga nggak apa-apa. Nanti dibicarakan harusnya gimana, baiknya gimana, seperti itu. Bagaimana kesan Anda, enak mana antara sekolah dengan setelah lulus sekolah? Dan berikan alasannya. Kalau di fase sekarang sih lebih enak sekolah ya. Pikiran sekolah itu cuma nugas, terus ngerjain PR, sekolah, berangkat pagi, pulang, habis itu udah. Kalau sekarang udah, sampean kalau udah di fase kuliah masih sama sih, hampir mirip, tapi cuma untuk mengerjakan tugas dan lain-lain itu harus dihandle sendiri-sendiri gitu kan. Nggak ada yang namanya dosen nanyain tugas, itu nggak ada. Jadi sampean harus yang lebih apa ya, kalau kuliah itu mandiri sih memang. Melatih skill mandirinya sampean kalau kuliah gitu kan. Tapi kalau kerja kan itu lebih keren lagi kalau menurut saya. Tapi sekarang sih teman-teman ya, sekolah itu kan untuk mempersiapkan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar prepare. Sekarang dunia kerja, dunia kuliah juga banyak persaingannya. Kuliah juga nggak sekarang jangan yang ambil kuliah di sini jauh enak, kuliahnya bagus, nggak. Sekarang harus menyesuaikan dirinya sampean sama kebutuhan orang tuanya sampean gimana. Terima kasih telah menjawab wawancara kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab wawancara ini. Ya, sama-sama. Saya juga berharap dari sesi wawancara ini dapat membantu tugasnya teman-teman semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Bella dari kelas 12 TKJ 2 akan mewawancarai alumni SMK. Sebelum wawancara, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah. Saya alumni dari SMKN 1 Brondong, jurusan TKJ, lulusan tahun 2011-2012. Apa kesan Anda saat menjelang lulus kelas 12? Sedih, haru, dan semangat. Apa yang Anda pilih saat menjelang lulus kelas 12? Bekerja, berwirausaha, melanjutkan ke perguruan tinggi, ikut pelatihan ke BLK? Melanjutkan ke perguruan tinggi sambil mencari kerja sampingan.